Ya Pak, sudah. Ya, bagus sekali. Jadi sebelum kita mulai, semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi Bapak tidak akan menyampaikan ke siapapun tanpa izin kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelum ke sini ada apa kegiatan? Habis pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Oke, bagus. Bagaimana dengan pelajaran IPA-nya? Apakah suka dengan pelajarannya? Lumayan suka Pak, tapi kadang saya bingung kalau disuruh presentasi di depan kelas. Bapak paham sekali perasaan kamu itu. Jadi banyak siswa yang merasa sama dengan seperti itu. Jadi itu tidak apa-apa ya, itu hal yang wajar. Ya Pak, terima kasih. Jadi Bapak senang kamu mau datang ke sini. Itu berarti kamu berani mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Jadi itu hal yang sangat bagus sekali. Ya, terima kasih. Oke. Kalau itu kita tidak perlu terburu-buru. Jadi kamu boleh cerita pelan-pelan saja sesuai yang kamu rasakan. Baik. Oke. Tidak ada jawaban yang benar atau maupun salah di sini. Yang penting apa yang kamu rasakan dan alami. Oke. Sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah nyaman. Oke. Kalau sewaktu-waktu tidak merasa nyaman, tidak nyaman, langsung bilang ke Bapak saja ya. Jadi sekarang boleh Bapak tahu apa yang membuat kamu datang ke sini? Jadi Pak, saya mau cerita, saya ini orangnya kurang percaya diri. Sudah lama saya rasakan ini, tapi bingung mau gimana. Oke, coba bisa kamu ceritakan lebih lanjut apa yang biasa terjadi kamu rasakan atau merasa tidak percaya diri? Jadi misalnya saya disuruh maju ke depan kelas atau presentasi, Pak, saya jadi gugup, tangan saya gemetar, suara saya pelan, padahal sebetulnya saya sudah belajar di rumah. Oke. Jadi lalu bagaimana dengan pergaulan sehari-harimu? Apakah kamu juga merasa tidak percaya diri di situ? Iya Pak, saya sering diam saja kalau ada kelompok ramai, tapi saya takut padahal saya dianggap salah atau aneh. Oke. Selain itu, apakah ada hal lain yang membuat kamu merasa tidak percaya diri? Saya juga sering membandingkan diri saya sama teman-teman. Rasanya mereka semua lebih pintar dan lebih berani daripada saya. Oke. Selain itu, apakah ada hal lain yang membuat kamu merasa tidak percaya diri? Saya sering berpikir bahwa saya memang tidak bisa, Pak. Takut salah dan takut diejek. Ya. Jadi sejauh ini Bapak melihat bahwa kamu merasa gugup dan tidak percaya diri saat tampil di depan. Jadi sering diam karena takut pendapat dianggap salah, suka membandingkan diri dengan orang lain, dan sering berpikir bahwa diri sendiri tidak mampu. Ya Pak, tepat sekali. Oke. Jadi Yuprian, kalau kamu tidak percaya diri, apa yang paling sering kamu lakukan atau katakan dalam hati? Biasanya saya bilang ke diri saya sendiri, pasti nanti salah, atau ngapain maju, pasti diketawain. Apakah ada pikiran lain lagi? Ada Pak, kadang saya berpikir teman-teman pasti lebih bagus daripada saya, jadi saya mending diam saja. Jadi kalau kamu diam saja seperti itu, apa yang terjadi setelahnya? Kalau saya menyesal Pak, karena ternyata kadang pertanyaannya tidak sulit, tapi saya tidak jawab. Lalu apakah benar bahwa kamu pasti salah atau pasti diketahui? Tidak juga Pak, kadang saya juga bisa jawab kalau mencoba. Oke, bagus.
Berarti pikiran itu tidak selalu benar ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita ubah pikiran kita atau pikiran seperti pasti salah dan diketawain dengan menjadi saya boleh mencoba dan tidak apa-apa kalau hasilnya belum sempurna. Ya Pak, sepertinya lebih masuk akal. Nah, dan untuk pikiran teman-teman lebih bagus dari saya, bagaimana kamu bisa menggantinya? Mungkin bisa saya ubah jadi saya punya kelebihan sendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Oke, bagus sekali juga ya. Jadi itu pikiran yang jauh lebih sehat. Jadi sekarang coba ulangi kedua pikiran yang baru tadi itu. Saya boleh mencoba dan tidak apa-apa kalau belum sempurna. Saya punya kelebihan sendiri. Oke, jadi bagaimana perasaanmu setelah mengucap hal itu? Lebih ringan Pak, seperti ada beban yang sedikit terangkat. Oke, senang sekali mendengarnya. Sekarang, langkah apa yang menurutmu bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk melatih rasa percaya diri? Mungkin bisa mulai dari menjawab minimal satu pertanyaan dari guru di kelas setiap hari, atau berani menyapa teman baru. Itu rencana yang sangat bagus dan realistis. Nah, jadi kalau nanti kamu merasa tidak percaya diri lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan ingat pikiran baru tadi Pak dan mencoba tetap maju meski takut. Oke, luar biasa. Bapak bangga dengan tekadmu dan Terima kasih Pak. Bapak ingin memberimu tugas semua supaya kita bisa melihat perkembangan ke depan. Tugas seperti apa Pak? Jadi pertama, catat setiap kali kamu berhasil melakukan hal kecil yang butuh keberanian, misalnya menjawab pertanyaan guru atau menyapa teman baru. Jadi kedua, setiap kali muncul pikiran negatif, tulis di buku kecil dan ganti dengan pikiran positif yang sudah kita arti itu. Bisa? Baik Pak, saya coba. Oke. Baik, bagaimana perasaanmu sekarang setelah sesi counseling ini? Lebih lega Pak, saya jadi tahu bahwa pikiran saya selama ini tidak sepenuhnya benar dan ada cara untuk mengubahnya. Oke, Bapak senang sekali mendengarnya. Dari proses counseling hari ini, kita melihat bahwa Juprian sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Jadi masalah utamanya yang ada pada pikiran negatif yang sudah lama kamu percaya tentang diri sendiri. Setelah sesi ini, Juprian apakah punya dua pikiran baru yang lebih positif dan rencana tindakan nyata yang bisa langsung dicoba? Tidak ada Pak, sudah cukup dan sangat membantu. Oke. Apakah ada yang masih ingin kamu sampaikan juga? Mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita cukupkan sesi hari ini. Jadi minggu depan kita akan tinjau perkembanganmu ya. Terima kasih sudah mau terbuka dan berani untuk datang ke sini. Terima kasih juga Pak, saya pamit ke kelas dulu. Oke, baik. Hati-hati ya Juprian ya. Ya. Terima kasih.